Ih, ngeri guys ya. Ngeri saya mendengarnya ya. Ngeri sekali guys. Karena ini diincar oleh polis. Tidak main-main nih guys ya. Polis langsung mengincar konten kreator Indonesia guys. Wow. Makanya buat teman-teman para konten kreator di Mekah, di Madinah bahkan ya, bukan hanya di Mekah tapi di Madinah, itu sekarang lagi diincar. Jadi banyak YouTuber Mekah dan Madinah sudah jadi incaran polisi. Sudah jadi incaran polis kata abang ini guys. Iya. Kenapa diincar oleh polis ya para konten Halo kreator semuanya, Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau sedikit bercerita nih ya, setelah ditangkapnya Kang Abdurrahman di depan Masjidil Haram. Waktu Kang Abdurrahman ditangkap dan ditahan 5 hari di Masjidil Haram, waktu proses pemindahan dari tahanan Masjidil Haram ke penjara imigrasi atau orang Arab menyebutnya tarhil ya, itu sempat menghubungi saya bahwa Kang, hati-hati katanya, sekarang polisi di Masjidil Haram sudah mengantongi beberapa identitas konten kreator atau YouTuber dari Indonesia. Tentunya yang nggak punya identitas ya. Nah makanya ini imbauan juga untuk para jemaah umroh, bahwa kemarin juga ada jemaah umroh yang ditangkap polisi karena kedapatan membawa kamera 360 di depan Ka'bah. Oh. Jadi depan kamera 360 terus tongsisnya panjang, kurang lebih sekitar semeter lebih lah ya. Gitu ya. Kamera 360 itu kan bisa melihat sekelilingnya. Nah itu ditangkap dan ditahan. Itu luar biasa loh. Tapi untungnya si petugas travelnya itu gercep ya, gercep ngedatangi tempat tahanan di area Masjidil Haram. Jadi kalau nggak gercep itu otomatis bakal dipulangi. Nah makanya juga buat para jemaah umroh, jangan sembarangan bawa kamera yang bukan kamera HP ya, entah itu di Madinah, di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram. Memang banyak banget orang Indonesia yang nekat nyari rezeki di Masjidil Haram. Salah satunya yang jualan, ibu-ibu ya, jualan makanan Indonesia di area pelataran Masjidil Haram. Padahal itu polisi sudah standby di situ, jualannya di pinggir polisinya dong, luar biasa. Yaitu hak mereka ya, cuman aduh guys, ini lagi-lagi kabar yang sangat kurang menyenangkan menurut saya guys ya, karena banyak sekali orang-orang Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti saat dia sedang berada di Indonesia, dia lakukan juga di negara lain, seperti yang dikatakan oleh abang ini guys ya, bahwa berjualan kaki lima di tepi-tepi jalan pelataran ya guys ya, bahwa di situ kan sudah ada larangan di negara itu tidak boleh berjualan sembarangan, tapi nekat juga ya guys ya. Saya tak tahu apa lagi nak saya katakan ini guys ya, karena selalu hal ini berulang-ulang kali terjadi. Tentu nanti kalau ada pihak polisi yang memang tegas kepada kita, wah ini baru kacau guys, kacau lah sudah ya. Tapi seharusnya kalau kita di negara orang itu wajiblah tahu dengan aturan-aturan yang berlaku di negara itu guys, dan kita wajib untuk menaatinya. Kita lanjut. Himbauan dari saya sih hati-hati, karena pasti bakal digerebek dan ditangkap. Dan kebanyakan memang orang yang jualan terus yang nekat ngedorong para jemaah umroh yang pakai kursi roda, itu pekerjaan yang paling bahaya. Nah makanya saya tuh jarang bikin video di Masjidil Haram. Cuman ya sekali-kali kalau misalkan 1 bulan itu ya sekali, untuk menunjukkan situasi terkini, mengobati rasa kangen
para subscriber di seluruh dunia tentang kabar di Masjidil Haram. Itu pun jangan terlalu mencolok, apalagi kalau kameranya selain kamera HP. Sebenarnya cerita tentang penangkapan para konten kreator atau YouTuber di Masjidil Haram itu bukan cerita baru ya. Ini ada cerita tentang waktu zaman apa ya? Sebelum COVID itu semua konten kreator YouTuber atau YouTuber Indonesia kameranya itu pakai GoPro semua, karena GoPro itu kecil, simple ya. Nekat ngeplok di Masjidil Haram pakai kamera GoPro. Itu kalau ketahuan polisi Masjidil Haram langsung ditangkep, terus kameranya disita, orangnya dipulangkan, dideportasi. Itu bukan cerita baru sebenarnya, cuman ya hanya mencuat di zamannya Kang Abdurrahman. Bahkan Kang Irlan aja itu sempat ditangkap, tapi alhamdulillahnya dilepaskan lagi. Dilepaskan lagi karena apa? Karena dulu kedapatan bikin video pakai GoPro. Nah, salah satu YouTuber yang paling penakut waktu zaman itu, karena memang saya ini salah satu konten kreator pendatang baru ke Mekah. Karena adanya Kang Irlan, saya ya dibawa keliling sekitar kota Mekah. Secara Kang Irlan aja sebenarnya kurang begitu paham tentang kota Mekah, karena Kang Irlan kan nggak ada mobil. Tapi saya jadi punya partner gitu loh, bisa keliling kota Mekah. Dan alhamdulillah sekarang kota Mekah itu sudah saya kuasai, udah hafal seluk-beluknya, jalan kemana-mananya udah hafal semua. Karena memang kota Mekah itu kotanya kecil, tapi jalannya itu loh susah dihafal. Oh, jalannya susah dihafal. Nah, kemarin itu waktu zaman haji kemarin tahun 2024 itu ada salah satu YouTuber yang terang-terangan mempromosikan visa haji tanpa antri, tapi pakai visa ziarah. Nah, saya lagi yang kena, yang jadi fitnah. Itu padahal posisi saya di Indonesia. Nah, akhirnya ada yang ketangkap, nggak taunya bukan konten kreator. Nah, makanya buat teman-teman, kalau misalkan mau hajian tahun 2025, jangan sekali-kali pakai visa ziarah. Hajian tahun 2025 ini bakal lebih ketat lagi ya. Nah, visa ziarah dari Indonesia sekarang ini untuk datang ke sini itu ketat banget ya. Ketat banget karena ya banyak disalahgunakan visa ziarah dipakai kerja. Termasuk juga kemarin Abdurrahman waktu 7 tahun yang lalu itu pakai visa ziarah, tapi niatnya memang untuk dijadikan identitas di sini. Orang kaya sekalipun susah ya. Ini Kang Abdurrahman dulu bosnya itu orang kaya, orang terkaya di Jeddah loh. Tapi karena susahnya mendapatkan visa kerja zaman sekarang ini, akhirnya menempuh jalur lain gitu loh. Nah, makanya buat teman-teman para konten kreator di Mekah, di Madinah bahkan ya, bukan hanya di Mekah tapi di Madinah, itu sekarang lagi diincar. Jadi banyak YouTuber Mekah dan Madinah sudah jadi incaran polisi. Oke, tadi abang ini mengatakan bahwa visa ziarah itu dilarang untuk dipergunakan bekerja ataupun naik haji di sana guys ya. Ya benar lah, memang dilarang ya guys ya, karena kan sudah ada fungsi-fungsinya. Kalau visa ziarah ya untuk kita berziarah, kalau untuk bekerja ya visanya lain lagi, kalau untuk haji itu beda lagi visanya, seperti itu ya guys ya. Jangan dicampur aduk, disamakan semua. Memang kebanyakan ada orang yang menyamakan semua. Saya pun heran, selalu ada saja kasus-kasus seperti ini ya guys ya.
visa ziarah, ya paspor ziarah digunakan untuk naik haji. Sering sekali saya mendengarkan hal-hal yang begini ya guys ya. Dan juga tadi abang ini mengatakan bahwa sulit sekali untuk mendapatkan visa kerja di Arab Saudi. Bahkan dia memiliki kenalan atau bos orang yang kaya raya di Arab Saudi ya guys ya. Salah satu tempat di Madinah, dia terkaya di sana. Itu pun tak bisa ngurus visa kerja untuk anak buahnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya guys ya. Bagaimana cara orang Indonesia bekerja di sana atau melalui agen yang sudah ada diurus dari pihak Arab Saudi dan juga Indonesia guys ya. Nah, kalau di Malaysia guys, itu bagaimana guys? Untuk pengurusan permit kerja, apakah orang secara individu yang mengurus visa pekerjaannya atau permit kerja, ataupun majikannya yang melakukan hal itu guys? Untuk pekerja-pekerjanya ini, silahkan Anda komen aja guys, silahkan Anda komen. Baik, kita lanjutkan lagi. Bahkan alhamdulillah saya punya temen seorang aparat juga di sini mengingatkan bahwa polis ya, bikin video di Masjidil Haram itu jangan terlalu vulgar. Ya, seiring berjalannya waktu, pengalaman saya tentang peraturan di Masjidil Haram, saya dari semenjak pulang hanya sekali bikin video di Masjidil Haram. Lain itu saya bikin video lebih banyak adventure, mengulas tentang tempat-tempat bersejarah. Jadi setelah ditangkapnya Kang Abdurrahman ini memang saya ke Masjidil Haram itu hanya untuk sholat, nggak bikin konten ya. Sebenarnya bikin konten di Masjidil Haram itu ya saya hanya nge-share situasi terbarunya saya. It's different. Kalau tidak ada situasi atau berita yang baru di Masjidil Haram, saya nggak bikin konten di Masjidil Haram. Saya datang ke sana hanya untuk sholat. Setelah itu saya balik lagi ke rumah gitu loh. Ini saya sambil manasin mobil ya, manasin mobil karena ini aki sudah sudah hampir 2 tahun belum dipanasin, belum ganti maksudnya. Makanya tiap pagi saya panasin biar nggak tekor ya. Oke, segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini, bahwa setelah Kang Abdurrahman ditangkap, jadi terbuka semuanya. Ini langsung dari Kang Abdurrahman. Jadi Kang Abdurrahman itu disodorkan identitas para konten kreator yang sedang dicari sama pihak kepolisian. Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ih, ngeri guys ya. Ngeri saya mendengarnya ya. Ngeri sekali guys, karena ini diincar oleh polis. Tidak main-main nih guys ya. Polis langsung mengincar konten kreator Indonesia guys. Wow, ini membuat siapapun yang menjadi konten kreator akan shock ya. Shock melihat berita ini guys. Ya, saya tak sangka ya. Nah, ternyata begitu ketatnya apabila kita mengambil video atau kita vlog ya di Arab Saudi, di beberapa tempat yang terkait tentang religi ya, terkait tentang keagamaan, itu kayaknya agak diperketat, tidak diperbolehkan sembarangan untuk mengambil video ya guys ya, termasuk di Jeddah, di Mekah dan Madinah ya guys ya. Dan ini memang membuat kengerian ya guys ya kepada konten kreator terkhusus yang ada di Arab Saudi. Ngeri sekali ya, karena memang banyak sekali orang Indonesia yang berprofesi sebagai konten kreator. Selain mereka bekerja di Arab Saudi, mereka juga menyempatkan untuk menjadi konten kreator di Arab Saudi. Nah, hal inilah guys ya, hal ini juga saya pertanyakan ya, karena saya tahu aturan itu pasti berubah-ubah, upgrade setiap saat, setiap tahun ya guys ya. Saya tak tahu nanti, makanya saya saya kaitkan dengan keadaan yang ada di Arab Saudi guys ya. Saya kaitkan dengan Malaysia. Nah, saya tidak tahu, karena suatu saat bisa saja guys, bisa saja suatu saat ada tempat-tempat yang dilarang untuk mengambil video di Malaysia guys. Karena
selain Arab Saudi, ya, Singapura juga telah melakukan hal itu. Saya tahu, ya guys. Kita sama mengetahui lah bahwa Speed ya, itu juga terkena masalah di Singapura pada saat dia sedang streaming. Artinya ada beberapa tempat yang dilarang untuk diambil video guys. Di Arab Saudi juga seperti itu. Nah, di Malaysia guys, saya dan beberapa teman lainnya sebagai content creator yang akan datang ke Malaysia, karena saya tidak menutup kemungkinan beberapa waktu yang akan datang saya akan mendatangi Malaysia lagi guys. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ada situasi-situasi yang berbeda daripada saya yang pernah datang tahun lalu guys. Saya tidak tahu karena aturan bisa saja berubah. Ada beberapa tempat yang mungkin tidak boleh untuk mengambil video ataupun diperbolehkan. Ada beberapa tempat yang dilarang. Silakan Anda komen aja guys, karena saya ingin tahu. Saya tidak ingin salah ya guys ya, salah melakukan hal itu di negara Malaysia, karena memang itu guys, saya akan selalu menjaga tali silaturahim kepada kawan-kawan yang ada di Malaysia untuk mendatangi negara Malaysia lagi guys. Mungkin beberapa waktu yang akan datang, tunggu aja kejutannya guys ya. Dan juga ada hal yang ingin saya pertanyakan lagi guys ya. Ini kedua kalinya saya tanyakan bahwa ternyata begitu sulitnya untuk mengurus visa kerja di Arab Saudi. Ya, bahkan majikannya ya seorang kaya raya pun tidak bisa mengurus hal itu ya guys ya. Mungkin ada seseorang atau agen ataupun KBRI yang dapat mengurus visa kerja. Saya kurang paham ya guys ya. Nah, kalau di Malaysia itu bagaimana guys? Ataukah orang yang ingin bekerja mengurus permit ataupun memperpanjang permit di sana, atau itu adalah tanggung jawab majikan? Silahkan Anda komen aja guys, karena saya selalu memerlukan informasi yang penting dari Anda semua. Baik, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.